jaksa ini menjadi suatu sosok yang menakutkan bagi orang-orang yang masuk ke dalam pengadilan padahal dia belum tentu bersalah. Pada intinya dia mengatakan kalau saya mau mengakuinya maka saya akan divonis 7 tahun, bukan hukuman mati atau seumur hidup. Bobrok jaksa dibongkar. Jessica Wongso ternyata pernah dijanjikan bebas setelah 7 tahun jika mau mengaku membunuh Mirna. Guys, mohon izin hari ini kita akan bahas tentang jaksa. Khususnya jaksa-jaksa yang ada dan terlibat dalam kasus pengadilan kopi sianida dengan terdakwa Jessica Wongso. Di sini saya menangkap bahwa jaksa itu ingin menunjukkan citra baiknya pada saat pengadilan terbuka pada kasus ini, sehingga masyarakat melihat betapa hebatnya jaksa di Indonesia. Namun sayangnya jaksa-jaksa di sini mengabaikan bukti dan saksi. Yang mereka lakukan adalah mereka show off, kepingin menang, kepingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Anda hebat. Bahwa jaksa-jaksa yang terlibat di sini adalah orang-orang pilihan yang menggambarkan, ini loh jaksa di Indonesia. Jaksa yang telah memenuhi tanggung jawabnya. Jaksa lulusan S1 dengan usia 25-30 tahun, warga negara Indonesia, sudah mengikuti pelatihan apapun terkait dengan penyidikan, terkait dengan hal-hal yang ada dalam akademi kejaksaan, termasuk soal etika. Walaupun cerminan ini tidak sempurna, saudara, di mana Anda banyak bertanya tentang hal-hal yang nabrak etik, sampai tanya fee-nya Beng Beng Ong itu berapa. Yang kedua, yang dipertanyakan adalah Anda menanyakan sesuatu yang sangat konyol, yang berusaha sudah dijelaskan oleh para ahli, tapi Anda tetap ngotot hanya karena Anda sebetulnya nggak menguasai materi, tapi Anda memaksakan diri untuk show off. Oh, masuk TV nih, gue masuk TV, semua orang tahu. Adik, kakak, orang tua, masyarakat semua tahu, tetangga saya tahu, mantan pacar saya tahu kalau saya jadi jaksa dan saya jadi orang hebat. Bukan itu, bro. Bukan itu. Tanggung jawab Anda adalah mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi dan menentukan apakah sudah cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum. Kalau belum, jangan dipaksakan. Apalagi pemeriksaannya, mana ada bukti yang sudah dipindah-pindah, mana ada potongan-potongan video yang tidak utuh, di RV yang hilang, isinya terhapus semua. Mana ada yang kayak gini, bro? Itu namanya nggak siap. Tapi Anda dipersiapkan untuk berakting di dalam film Peradilan Jessica Wongso, yang semua masyarakat Indonesia itu menikmati akting Anda, menikmati Anda yang show off dan Anda yang tidak siap maju ke peradilan untuk melakukan tugas Anda. Tugas Anda menjadi seorang yang melakukan penuntutan. Anda akan mencari dan membuktikan kesalahan tersangka dan mencapai keadilan. Tapi Anda terlalu semangat. Anda mengabaikan bahwa tersangka ini kemungkinan tidak bersalah. Tapi Anda terlalu semangat supaya Anda menang. Dan tersangka ini dihukum. Walaupun minim bukti, minim saksi. Saudaraku yang terkasih, dalam persidangan harusnya Anda memanggil saksi-saksi dan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat kasus mereka. Tapi apa yang terjadi? Anda pilih-pilih dalam memilih saksi. Beberapa saksi kunci tidak Anda ambil. Karena Anda tahu nantinya ini akan membuat hukuman menjadi ringan atau mungkin bebas buat terdakwa. Dan Anda tampak konyol di sini. Anda tampak kalah.
Anda merasa bahwa buat apa saya jadi jaksa penuntut umum apabila saya harus kalah di persidangan yang ditonton jutaan, ratusan juta masyarakat Indonesia. Saudaraku yang terkasih, Anda juga bertanggung jawab dalam penyampaian tuntutan. Padahal tuntutan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat. Anda berpikir hanya pada korban, tidak pada masyarakat yang dituduh menjadi terdakwa, yang dituduh menjadi pelaku. Anda mengabaikan itu. Anda tidak fokus pada korban. Walaupun korban itu kemungkinan juga meninggal bukan karena yang dituduhkan. Ini yang jadi masalah. Kita ingat, Anda pun juga seharusnya juga menjadi seorang pengawas eksekusi putusan. Ya, apabila putusan ini dirasa kurang adil, Anda bisa melakukan apa? Anda bisa mengajukan banding dan melakukan tindakan hukum yang lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Anda ingin jaksa kredibel, jaksa dilihat masyarakat itu top dan hebat, tapi Anda lupa bahwa ada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keringanan atau bebas karena tidak ditemukan barang bukti yang cukup, dan semuanya mengarah ke arah mereka, ke arah dia yang dituduh. Disinilah yang harus kita singkapi. Cobalah saudaraku yang terkasih, Anda mendapatkan suatu posisi yang sangat bagus, posisi yang prestis di kejaksaan. Lakukan itu yang terbaik. Ya, jangan membuat jaksa ini menjadi suatu sosok yang menakutkan bagi orang-orang yang masuk ke dalam pengadilan padahal dia belum tentu bersalah. Karena kalau jaksa sudah mulai ngomong, mulai berbicara, mereka berpikir bahwa tidak ada lagi harapan buatku. Karena mau gak mau, seseorang yang maju ke sidang itu dinyatakan bersalah. Saudaraku yang terkasih, Anda tidak harus menang untuk membuat citra diri Anda bagus. Yang penting Anda tunjukkan dukungan buat negara dan masyarakat dengan profesi Anda. Anda adalah penegak hukum yang luar biasa. Jangan coreng hanya dengan beberapa orang yang memiliki ambisi, saya harus menang di pengadilan. Pada malam berikutnya, Direktur Kriminal Umum yang menjabat pada saat itu datang ke sel saya dan mengajak ke satu ruangan staf. Dengan disaksikan oleh penjaga tahanan dari luar ruangan, dia mulai berbicara dengan bahasa Inggris kalau dia merendahkan harga dirinya untuk datang ke tahanan dan menyebutkan Tuhan untuk menetapkan saya sebagai tersangka dengan mempertaruhkan jabatannya. Lalu dia meminta saya untuk mengakui tuduhan yang diberikan kepada saya dengan dalih kalau sudah memeriksa rekaman CCTV dengan teliti. Pada intinya, dia mengatakan kalau saya mau mengakuinya, maka saya akan divonis 7 tahun, bukan hukuman mati atau seumur hidup. Lalu saya kembali ke sel yang panas dan pengap. Di sana saya berharap untuk bangun dari mimpi buruk ini dan berpikir kenapa mereka sangat yakin kalau saya menaruh racun di kopi tersebut. Saya benar-benar tidak mengerti apa maksud semua ini. Yang mulia, salah satu pengalaman yang terberat adalah waktu rekonstruksi di Grand Indonesia. Setibanya di sana, saya melihat banyak sekali polisi, baik di luar maupun di dalam gedung. Apapun tujuan mereka, ini sudah berhasil mengintimidasi dan menekan saya dengan memakai baju tahanan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Saya mendapatkan tatapan sinis dari semua orang, terutama pegawai Cafe Olivier. Tetapi yang paling membuat saya hancur adalah pada saat saya bertemu dengan Arif.
Sandy, Hani, dan keluarga mereka. Di balik ekspresi saya yang tenang, saya hanya ingin berteriak kepada mereka, kalau saya tidak membunuh Mirna, mohon tolong saya sangat menderita. Namun pada saat itu saya bisa menerima perlakuan dan perasaan mereka, dan terus berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar.